Rekan-rekan imam sekalian, biarawan-biarawati, umat beriman yang terkasih dan yang kami kasih dan kami cintai, kedelapan anak kami, diakon dan keluarga besarnya. Hari ini kita berdiri di sebuah misteri yang menakjubkan. 8 anak muda ini, dengan segala kerapuhan dan keberanian, mereka ingin menjawab ya kepada Tuhan yang terlebih dahulu berkata ya kepada mereka sejak dari kandungan ibu mereka. Mungkin ada yang bertanya, bukankah tabisan imam itu adalah hal yang biasa pada saat ini? Apa sih istimewanya? Di mana-mana ada gapura bertuliskan selamat datang imam baru. Dari kota sampai ke desa, dari kota sampai ke pelosok-pelosok. Bukankah tabisan itu adalah hal yang biasa? Pertanyaan, apa yang istimewa? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, izinkan saya pada kesempatan ini untuk sekali lagi berkata, setiap tabisan itu adalah mukjizat. Seperti setiap kelahiran adalah mukjizat, setiap panggilan juga adalah campur tangan ilahi dalam sejarah manusia. Di tengah dunia yang berlomba mengejar kenyamanan, ada 8 jiwa yang memilih jalan yang lebih sempit. Di tengah generasi yang mencari jaminan hidup, ada 8 hati yang menyerahkan masa depan mereka kepada Tuhan, yang tidak memberikan jaminan kepada mereka, kecuali sebuah janji, aku akan menyertai kalian. Tentu ini bukan sebuah promosi jabatan. Ini adalah pertobatan yang total. Ini adalah metamorfosis rohani. Ini adalah saat ketika langit menyentuh bumi dan bumi merespons dengan penyerahan diri yang radikal. Saya mengajak saudara-saudaraku sekalian bersama-sama merenungkan bacaan pertama, dan saya memberi judul disentuh oleh tangan yang membentuk. Saya mengambil satu penggalan dari bacaan pertama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dari Yeremia bab 1 ayat 5. Saudara-saudaraku yang saya kasih, saya mengajak kita sekalian berhenti sejenak di hadapan misteri dari kata-kata ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Yeremia adalah seorang pemuda yang ragu. Ia tidak merasa layak di hadapan Tuhan. Ia tidak merasa cukup fasih dalam berkata-kata. Namun Tuhan tidak meminta kepadanya sebuah kurikulum vitae. Tuhan tidak mengadakan wawancara kompetensi kepada Yeremia. Tuhan cuma berkata, aku sudah mengenal engkau. Saudara-saudaraku, kata mengenal dalam bahasa Ibrani yada. Yada bukan sekedar tahu informasi. Ini adalah pengenalan yang intim, pengenalan yang melahirkan ikatan. Seperti seorang suami mengenal istrinya dengan baik, seperti seorang seniman mengenal karya-karya tangannya, Tuhan mengenal calon imamnya dengan keintiman yang mendahului segala sesuatu. Panggilan imamat dimulai bukan di bangku seminari, bukan ketika seorang pemuda mulai merasakan gejolak spiritual,
Bukan pula ketika ia pertama kali melayani di altar sebagai putra altar. Bukan. Panggilan dimulai dalam pikiran Tuhan yang kekal, bahkan sebelum dunia dijadikan. Kenapa saya katakan ini adalah sebuah misteri? Dan ketika waktunya tiba, Tuhan menjamah yang dipanggilnya. Ia menjamah seperti ia menjamah bibir dari Nabi Yeremia. Ia menjamah seperti ia menjamah Yesaya dengan bara api. Dan ia menjamah seperti ia memanggil Samuel di tengah pekatnya malam. Sentuhan Tuhan itu selalu lembut, namun tak tertahankan. Ia tidak memaksa, namun begitu menyentuh hati, hati itu tidak bisa lagi tetap sama. Dia telah berubah ketika Tuhan menyentuhnya. Seperti tanah liat di tangan tukang priuk, hati yang disentuh Tuhan mulai dibentuk ulang olehnya. Dari bentuk lama yang keras menjadi bejana baru yang siap dipakai. Para imam baru hari ini pernah merasakan sentuhan lembut itu. Mungkin dalam doa sunyi, mereka mengalaminya mungkin dalam perayaan Ekaristi. Mereka mengalaminya mungkin dalam kesederhanaan pelayanan mereka. Dan sentuhan itu selalu berbisik, "Engkau adalah milikku, ikutlah aku." Yeremia sempat berkilah di hadapan Tuhan. "Tuhan, saya masih muda, aku tidak pandai berbicara." Dia berkilah ketika Tuhan memanggilnya. Nah, para imam baru ini juga, mereka pasti juga pernah berkilah, "Tuhan, aku masih muda." Seperti diakon Vano yang masih kemerah-merahan. "Tuhan, aku penuh kelemahan. Tuhan, aku tidak sempurna, aku tidak siap." Namun jawaban Tuhan tetap sama dan kekal dalam sejarah panggilannya, ialah, "Jangan takut, karena aku menyertai engkau." Tuhan tidak menunggu kita, anak-anakku sekalian, menjadi sempurna untuk memanggil kita. Tuhan tidak menunggu kita sempurna untuk memanggil kita. Ia memanggil kita agar kita menjadi sempurna di dalam Dia. Imamat bukan hadiah untuk orang kudus, tetapi imamat adalah jalan pengudusan diri kita sekalian. Saya mengajak kita untuk masuk ke dalam bacaan kedua. Saya memberi judulnya, "Ditangkap oleh Kasih yang Mengejar." Saya mengambil petikan awal dari bacaan kedua ini. "Aku mengejar karena aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Dari Filipi bab 3 ayat 12. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus, Rasul Agung itu memberikan kita sebuah paradoks yang indah. Ia mengejar karena ia telah ditangkap. Bagaimana mengejar kalau dia sudah ditangkap? Sebuah paradoks. Tetapi di balik itu ada satu misteri yang sangat luar biasa. Bayangkan seorang pelari yang berlari bukan karena ia memilih untuk berlari, tetapi karena ada yang lebih kuat sudah menangkap kakinya dan membuatnya tidak bisa berhenti untuk berlari. Itulah gambaran kehidupan Paulus, dan itulah gambaran kehidupan setiap imam sejati. Ia berlari karena ia sudah ditangkap oleh Tuhan. Paulus pernah membanggakan dirinya
Ia adalah orang Farisi dari suku Benyamin. Ia adalah seorang yang taat hukum tanpa cela. Ia seorang yang bersemangat untuk Allah. Tetapi apa gerangan yang terjadi di balik kebanggaan-kebanggaan itu? Di jalan menuju Damsyik, ia bertemu dengan Kristus yang bangkit dan seluruh hidupnya dijungkir balik oleh Tuhan Yesus. Semua yang dulu ia banggakan, kini ia anggap sampah. Bukan karena hal-hal itu buruk maka dianggap sampah, bukan. Tetapi karena ada yang jauh lebih mulia dari yang dia banggakan dahulu, yakni mengenal Kristus Yesus Tuhannya. Karena itu dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Saudara-saudaraku yang terkasih, inilah yang terjadi ketika Kristus menangkap seseorang. Maka segala yang dahulu yang tampak berharga, segala yang dahulu prestisius, kekayaan, rencana masa depan, capaian akademis yang membanggakan, kenyamanan hidup, tiba-tiba menjadi hambar dibandingkan dengan keindahan dan keagungan mengenal Dia yang memanggil itu. Imam yang sejati adalah imam yang hatinya sudah ditangkap oleh Kristus. Bukan karena ia memilih dengan kekuatannya sendiri, bukan. Tetapi karena Kristus sudah terlebih dahulu memilihnya, memeluknya dengan kasih yang tak terbatas. Dan sekali seorang ditangkap oleh kasih itu, ia tidak bisa lagi hidup untuk dirinya sendiri. Seperti Paulus yang rela dipenjarakan, seperti Paulus yang rela dicambuk, rela dilempari dengan batu, bukan karena ia mencintai penderitaan maka menerima semua itu, bukan. Tetapi karena kasih Kristus yang telah menangkapnya, membuat ia tidak bisa diam. Ia harus memberitakan, ia harus melayani, ia harus menjadi tangan dan kaki Kristus bagi dunia. Para imam baru hari ini telah ditangkap, kalian semua. Mereka meninggalkan masa depannya yang lebih menjanjikan di mata dunia. Apalagi kalau ada dari antara diakon ini yang mempunyai capaian akademik yang mentereng. Bukankah di luar sana ada janji-janji yang indah bagi kalian? Ada diakon-diakon yang pandai berkomunikasi dan menarik banyak orang. Bukankah di luar sana membutuhkan Anda? Kalian telah meninggalkan semuanya untuk satu yang lebih membanggakan. Kalian sudah ditangkap oleh Kristus. Kamu hidup bukan lagi karena kalian hebat, tetapi kamu ditangkap, meninggalkan masa depan yang lebih menjanjikan di mata dunia. Kamu melepaskan kemungkinan untuk berkeluarga secara biologis. Karena itu mereka bersolek di depan cermin. Solek le, solek lau. Semua jenis moisturizing ditaruhkan di muka supaya cerah, bright. Oke lah, supaya kamu menjadi imam yang menarik, bukan untuk yang lain. Ya. Kamu telah memilih jalan yang lebih sunyi menjadi imam, memilih jalan yang lebih terjal, dan seringkali jalan itu kurang dihargai oleh dunia ini. Mengapa? Mengapa kalian memilih semua ini? Karena kasih Kristus sudah menangkap kalian. Dan kasih itu lebih kuat dari segala ketakutan yang ada pada diri kalian. Saya mengajak kita untuk masuk dalam permenungan bagian ketiga dari Injil. Dan saya memberi judul
diutus tanpa jaminan kenyamanan. Ingat ini baik-baik. Diutus tanpa jaminan keamanan. Saya mengambil petikan dari Injil yang kita dengar hari ini untuk mendukung pernyataan ini. Serigala mempunyai liangnya, burung di udara mempunyai sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia sendiri saja tidak mempunyai jaminan. Saudara-saudaraku, Yesus tidak pernah menipu calon muridnya. Ia tidak pernah berjanji hidup yang mudah bagi para muridnya. Bahkan sejak awal, ia sudah memperingatkan, mengikut aku berarti melepaskan jaminan-jaminan itu. Dalam Injil hari ini, 3 orang ingin mengikuti Yesus. Namun Yesus menguji niat mereka. Bahkan bukan karena Yesus itu kejam, tetapi karena ia sangat menghormati kebebasan manusia dan tidak ingin ada yang mengikutinya dengan setengah hati. Orang pertama berkata dengan penuh semangat, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau kemana saja Engkau pergi." Namun Yesus menjawab dengan sebuah realisme yang sangat tajam. Serigala mempunyai liang, burung-burung di udara mempunyai sarang. Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya, mengikut Yesus bukan petualangan romantis. Ini adalah pilihan untuk hidup tanpa jaminan duniawi. Ini adalah kesediaan untuk tidur dimanapun Tuhan menempatkan kita. Menempatkan kita tidur di mana saja, artinya kemana gereja mengutus. Tidur di rumah mewah atau di gubuk sederhana. Tidur di kota besar atau di desa terpencil. Di tengah pujian atau di tengah pelbagai pengabaian. Itulah hidup Yesus yang ingin kita ikuti. Orang kedua berkata, "Tuhan, izinkan aku mengubur Bapakku terlebih dahulu." Bukankah ini adalah sebuah permintaan yang wajar sebagai seorang anak? Namun Yesus berkata, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati." Sadis kan? Yesus tidak menolak sebenarnya, saudara-saudaraku, bakti kepada orang tua, tidak. Namun ia mau mengatakan, ada panggilan yang lebih mendesak. Ada tugas yang tidak bisa ditunda. Maka ketika Tuhan memanggil, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menundanya. Orang ketiga berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti Engkau, tetapi izinkan aku pamit dahulu pada keluargaku." Dan apa jawaban Yesus? Setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Kata-kata yang sangat keras tentunya, namun penuh dengan kebijaksanaan. Siapapun yang terus-menerus menoleh ke masa lalu, dia tidak akan pernah bisa membajak lurus ke depan. Karena itu kami, ketika saya masih dalam dunia formasi, hal-hal seperti ini yang kita gali dalam diri calon imam. Kalau sebentar-sebentar dia toleh ke belakang, sebentar-sebentar dia toleh ke belakang, dia tidak cocok untuk membajak ke titik tugas perutusannya ke depan. Bajak membutuhkan fokus. Panggilan membutuhkan totalitas. Imamat membutuhkan hati yang tidak lagi terbagi-bagi. Karena itu pada bagian terakhir, saudara-saudaraku sekalian, saya ingin mengatakan, imam sejati adalah
manusia yang disentuh oleh tangan Tuhan, manusia yang ditangkap oleh kasih Kristus dan diutus tanpa jaminan kecuali janji penyertaan ilahi. Ini bukan superhero. Imam bukan superhero. Imam bukan malaikat. Imam adalah manusia yang berjalan, homo viator. Manusia yang terus bergerak maju, meskipun kadang ia jatuh. Dia maju meskipun kadang ia lelah, kadang ia sakit, kadang ia ragu, kadang ia diabaikan. Namun ia tidak pernah berhenti, karena ia tahu ada tangan Tuhan menuntunnya, ada kasih yang memeluknya, ada suara yang terus membisikkan, jangan takut, aku menyertai engkau. 8 imam baru hari ini adalah tanda bahwa Tuhan masih percaya kepada dunia ini. Tuhan masih percaya kepada manusia. Di tengah dunia yang skeptis, di tengah gereja yang terluka oleh pelbagai macam tempaan, di tengah zaman yang meragukan imamat, Tuhan tetap memanggil. Dan yang lebih ajaib lagi, masih ada yang menjawabnya. Dan 8 anak muda hari ini menjawabnya. Di bagian akhir, doa dan harapan. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, semoga tangan yang hari ini ditumpangi dalam tabisan dari ke-8 calon imam ini akan tetap menjadi tangan yang memberkati, bukan tangan yang menghakimi. Semoga hati mereka yang tetap hangat bagi domba-domba yang lelah, tetap hangat bagi jiwa-jiwa yang terluka, tetap hangat bagi mereka yang kehilangan jalan. Semoga mereka tidak pernah lupa bahwa imamat bukan tentang kekuatan mereka sendiri, tetapi tentang kelemahan mereka yang dipenuhi oleh kekuatan Kristus. Dan semoga kita semua, baik yang imam yang hadir, umat yang hadir, mari kita berjalan bersama sebagai satu keluarga Allah. Mari kita saling menopang, mari kita saling mendoakan, mari kita saling menguatkan, sampai kita semua tiba di rumah Bapa yang kekal. 8 anak muda ini telah berkata hari ini, ya. Sekarang giliran kita untuk mendukung ya mereka dengan doa-doa kita, dengan pengertian kita, dengan kasih kita. Karena imamat bukan hanya panggilan mereka. Imamat adalah rahmat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.